Hai guys, welcome to my channel Kimtan HD. Apa kabar semuanya Sobat Pelangis? Nah, sekali gue Kimtan bisa kembali menyapa kalian semua tentunya hanya di Kimtan HD yang pastinya bakal nge-share pengalaman gue selama mengarungi dunia pelangi maupun dunia yang lainnya. Guys, di video kali ini gue bakal kembali menceritakan pengalaman gue bersama salah seorang someone special, which is dia adalah seorang yang bener-bener yang tahu banget gue sejak lama gitu kan, sejak zaman gue remaja, adalah sepupu gue. Dan waktu itu gue diajak ketemu lagi sama dia sambil nge-gym. Wow, kayak apa tuh? Dan seperti apa gue kembali berjumpa dengan dia? Apakah gue ya udah penasaran? Gak usah berlama-lama, siapkan posisi yang nyaman, tisu kalau perlu, dan yuk mari kita mulai. Jujurly gue ini orang introvert yang katakanlah pendiam, terus juga kayak sukanya menyendiri. Tapi kalau misalnya urusan untuk mendapatkan someone, which is cowok yang gue inginkan, disitulah gue beraksi. Meskipun gue orangnya pendiam, terus juga pemalu. Yakin lo pemalu, Kim? Misalnya gue lagi menghadapi seorang target, misalnya yang gue inginkan, gue nggak pernah yang namanya malu. Gue nggak pernah yang namanya diam gitu kan. Pasti itu akan gue keluarkan segenap raga gue, kemampuan gue untuk mendapatkan dia, guys. Di video kali ini gue kembali akan menceritakan pengalaman gue bareng sepupu gue. Jujurly gue di sini kan emang belum punya banyak temen, apalagi gue belum punya circle dan juga belum punya bestie gitu kan. Bukan karena gue emang gak mau nyari ya, tapi yang namanya nyari temen itu kan gak gampang gitu. Dan gue tuh orangnya paling males ribet gitu loh guys. Gue gak mau kayak misalnya PDKT, ngakrabin diri, terus nanti gue menerima temen yang baru dengan apa adanya. Pokoknya gue tuh nggak mau. Makanya gue mendingan gue punya temen yang banyak ataupun sahabat di luar kota ketimbang gue mencari teman yang baru di sini, dimana gue harus dari nol gitu kan untuk memulai yang namanya pertemanan yang baru gitu kan. Karena zaman sekarang ini nyari temen tuh kayak nyari pasangan gitu. Kalau nggak cocok ya nggak akan jadi gitu. Tapi beda ceritanya sama sepupu gue ini guys. Dia ini memang someone spesial ketika zaman gue remaja dulu. Dia idola gue. Dan gue pun juga udah pernah do something sama dia. Sejak kejadian waktu acara wedding saudara gue itu, gue kan finally punya kontak WA-nya gitu kan. Dan dia tuh emang paling tahu banget kalau gue ini emang lagi suka di rumah gitu kan. Dia paling pandai banget menjaga rahasia itu. Jadi walaupun misalnya gue emang anaknya anak rumahan, tapi dia sangat mengerti banget tentang keadaan gue gitu kan. Karena gue emang gak suka kemana-kemana gitu kan. Apalagi tempat baru yang kayak gini sekarang gitu. Jadi gue selalu di rumah aja gitu. Waktu itu tiba-tiba hari Sabtu pagi, dia ada ngechat gue di WA. Kim, lagi apa nih katanya gitu kan. Ini baru bangun, gue bilang gitu. Dia nge-WA jam 8 kurangan gitu. Ada acara nggak hari ini? Dia bilang gitu kan. Karena emang dia tahu kalau gue di rumah gitu. Jadi ya gue langsung bilang aja ke dia, nggak ada nih, lagi santai aja biasa gitu kan. Emang ada apa, Gue bilang gitu. Nge-gym yuk katanya. Wow, ajak nge-gym nih. Jujurly gue belum pernah yang namanya nge-gym di tempat sini gitu kan. Makanya ya gue juga pengen gitu kan. Pengen banget kayak tahu gimana suasana tempat gym di sini, terus juga siapa tahu gue menemukan teman-teman baru, dan yang pastinya gue bisa jalan bareng sama dia kembali gitu kan. Langsung gue bales dong, oh boleh dong kapan nih? Sekarang jam 9 kita berangkat yuk katanya, ntar jemput, dia bilang gitu. Yaudah deh Kim, siap-siap dulu, gak usah mandi, ntar sana aja mandinya, dia bilang gitu. Oh yaudah, iya. Akhirnya gue pun langsung siap-siap, langsung mempersiapkan diri gitu kan. Tak lama kemudian jam 9 kurang 10 menit dia udah bilang kalau di WA aku OTW ya katanya. Karena emang rumahnya deket banget dan juga di pinggir jalan raya. Dan dia nge-gym bawa mobilnya. Sepupu gue ini dia adalah salah seorang pekerja kantoran di sebuah bank swasta. Jadi dia memang sudah sangat kece lah gitu ya. Makanya waktu pagi hari itu tumben dia ngajakin gue nge-gym. Waktu pas berangkat juga nyokap gue bilang mau kemana, dia bilang gitu kan mau nge-gym sama siapa, sama sepupu. Oh ya udah hati-hati katanya. Kemudian ketika gue lagi ngobrol sama nyokap, tiba-tiba mobil Honda Jazz itu lewat. Langsung gue keluarkan waktu pagi hari itu. Gue pamitan sama nyokap gue dan akhirnya gue pun masuk ke dalam mobilnya. Wow, itu pertama kali lagi gue berjumpa dengan dia. Jujurly sih gue seneng banget ya. Waktu itu dia pakai singlet warna putih
dan pakai pakaian yang memang mau nge-gym gitu, pakai kolor santai, pakai sepatu, pakai topi juga, pakai kacamata, pokoknya kece banget gitu kan. Pas ketika udah jalan gue langsung bilang ke dia kan, tumben nih ngajakin nge-gym, gue bilang gitu kan. Iya nih, soalnya ya boring aja kalau sendirian gitu, lagian juga kalau misalnya ngajakin kamu kan gak ada ruginya, dia bilang gitu. Yang gak ada lah itu ngajakin Kim jalan, gue bilang gitu. Iya kasihan di rumah mulu kayak anak perawan, dia bilang gitu. Bisa aja ini, gue bilang gitu kan. Juga belum mandi kan, gue bilang gitu. Ya belum lah, ngapain mandi katanya, ntar aja bisa nge-gym di sana mandinya. Iya sih Kim, sama dong belum, berarti kita sama-sama belum mandi nih, gue bilang gitu kan. Ya iyalah katanya, tapi tetap kece kok, tetap ganteng, gue bilang gitu kan. Gak usah banyak muji-muji deh katanya, ntar ada yang bangkit, dia bilang gitu kan. Emang Kim aja ini udah bangkit ngelihat gue bilang gitu kan. Tuh belum juga nge-gym udah kayak gitu aja kamu mah, katanya. Udahlah pokoknya fokus gym dulu. Iya kita pun ngobrol sepanjang jalan. Kim udah sarapan tadi, udah makan serabi sih. Kalau emang makannya apa, ya cuma susu doang sama telur sih. Mantep ya, pantasan badannya makin jadi aja, gue bilang gitu kan. Jadi apanya katanya, perut nih lihat, dia bilang gitu kan. Emang sih secara badan dia emang berisi atasnya ya, upper body-nya gitu kan, tapi kalau misalnya perut sih emang masih zero pack. Intinya sih gue suka lah gitu. Kita mau nge-gym di mana nih, gue bilang gitu kan. Di kota aja katanya. Ya udah pokoknya ntar ajarin ya, soalnya Kim belum pernah. Bohong banget katanya, badan udah bagus kayak gitu masih belum pernah nge-gym. Maksudnya belum tahu tempatnya, jadi ntar dikasih tahu dulu. Iya gampang itu mah, masa kalau misalnya udah pernah nge-gym tapi mesti diajarin lagi sih, itu mah modusnya kamu, dia bilang gitu kan. Ya kan biar ada kerjaannya, gue bilang gitu kan. Udahlah katanya, gak usah ngomong kemana-mana dulu deh, kita nge-gym dulu. Iya gitu. Lama kemudian akhirnya kita pun tiba di tempat fitness tersebut guys, yang jaraknya mungkin sekitar 10 km dari tempat tinggal kita. Kondisinya tempatnya itu di kota guys. Ya udah tuh waktu pagi hari itu cukup rame ya, karena weekend banyak kan ada ibu-ibu gitulah yang mau pada nge-gym juga. Tumben sih rame, gue bilang gitu kan. Ya biasalah hari Sabtu katanya banyak ibu-ibu, dia bilang gitu kan. Ibu-ibu ya. Iya ntar pasti bakal dikerumunin nih, dia bilang gitu kan. Pokoknya nggak boleh, gue bilang gitu. Ya kenapa nggak boleh katanya, nggak rela aja gitu kan. Cuma buat Kim doang, gue bilang gitu kan. Juga udah punya istri katanya. Ya kan kalau di rumah, kalau di sini kan punyanya Kim, gue bilang gitu. Ada si Kim ini katanya. Yaudah yuk kita mulai katanya. Ya udah setelah gitu kita turun dari mobil langsung menuju ke tempat gym itu, dan emang cukup luas juga, lengkap juga, dan emang kebanyakan ibu-ibu sih waktu pagi hari itu, dan beberapa cowok yang lagi pada nge-gym guys. Ya udah karena waktu pagi hari itu karena gue bingung ya mau nge-gym yang bagian mana dulu, gue belum punya target gitu kan, karena emang ini pertama kali lagi gue nge-gym di tempat baru gitu kan. Jadi gue putusin untuk yaudah deh gue ngambil yang gampang aja, yaitu upper body gitu kan. Gue ngelatih otot bahu dan juga otot punggung gitu kan. Yang gampang-gampang aja dulu lah, gak usah terlalu yang kayak berlebihan, karena yang berlebihan itu kan gak baik. Jadi kita mesti harus yang standar dan juga pas gitu kan. Ya udah tuh kita pun nge-gym bareng, kebetulan dia pun juga sama ngelatih upper body juga waktu itu, karena emang alatnya ada 2 bersampingan banget, jadi kita langsung barengan gitu deh. Ya jujur sih panjang gue nge-gym sih gue salah fokusnya sama dia terus sih guys, karena dia kan pakai singlet tuh, otomatis ketika dia ngangkat bahu gitu kan pakai alat nge-gym itu, secara nggak langsung gue ngeliat ininya gitu kan. Pokoknya itu bener-bener kayak traveling banget kan, apalagi ketika dia udah mulai berkeringat, pokoknya itu gue udah langsung naik banget, dan gue udah deg-degan banget gitu kan. Di antara yang lain yang datang, cowok yang lagi nge-gym pada pagi hari itu cuman dia yang mengalihkan perhatian gue gitu kan. Entah kenapa, karena gue emang udah ada something sebelumnya, atau karena emang gue emang rindu sama dia gitu kan. Intinya gue seneng banget gitu kan. Ketika nge-gym pun gue bisi-bisi ke dia gitu. Apa katanya, aku lihat kok malah jadi traveling ya. Aduh, ntar dulu itu mah habis pulang nge-gym, dia bilang gitu kan. Emang pulang gym mau kemana? Ya pulang lah, mau kemana katanya. Kirain dia bilang gitu kan, emang mau ya katanya. Ya mau sih, ntar gimana ntar ya katanya, kita nge-gym lagi gitu kan. Pokoknya sampai gue pun berkeringat, dia pun juga sama gitu kan. Dan tak terasa kita pun nge-gym sampai sejam lamanya. Beberapa kali dia bantuin gue, dan gue seneng banget dibantuin dia.
seolah-olah dia kayak personal trainer buat gue. Ya gue seneng banget sih, badannya yang gempal gitu kan, bantuin gue ngangkat beban segala macam. Intinya gue kayak dimanjakan banget waktu pagi hari itu guys. Dirasa cukup nih nge-gym waktu pagi hari itu. Udah yuk Kim, udah cukup lah, ya udah yuk kita pulang. Ya katanya. Kita langsung mau ke kamar bilas tuh. Waktu itu gue langsung bilang ke dia, jangan di sini deh, bilasnya di rumah aja gitu kan. Lah ntar nggak enak lo, nggak nyaman, udah keringetan gini katanya, bau, dia bilang gitu kan. Udah nggak apa-apa, Kim suka kok, gue bilang gitu. Ah Kim mah ada-ada aja katanya, maunya kamu ini mah, dia bilang gitu kan. Ya emang iya kan, aku maunya gitu. Ya udah deh katanya, ganti baju aja, jangan gini aja, udah basah loh Kim katanya. Gak apa-apa, ntar juga kering, gue bilang gitu kan. Ya udah deh, iya tapi bentar deh, ke kamar mandi dulu bentar yuk, gue bilang gitu kan. Mau ngapain sih katanya. Gue tarik dia ke kamar mandi, terus coba tangannya gini gitu kan. Setelah kayak gitu gue langsung kayak gitu, oh my god, kenapa Kim, aromanya bikin traveling aja deh, jadi gak sabar gitu kan. Aduh pagi-pagi nih katanya pasti mau ya katanya, banget gue bilang gitu kan. Emangnya nggak mau, gue bilang gitu kan. Tuh pasti juga lama-lama juga bangkit, gue bilang gitu kan. Iya sih katanya gitu kan. Yaudah yuk kita pulang. Ya udah ayo, kita mau kemana dulu nih katanya gitu kan. Terserah, mau kemana aja deh, bebas. Gimana kalau kita renang dulu katanya. Renang, wow boleh banget, gue bilang gitu kan. Ya udah ayo gitu. Di mana gue bilang gitu ya. Tempat renang yang biasa aja katanya. Yaudah deh kita langsung sana ya. Iya, gue seneng banget tuh jujur li, karena emang gue kan suka banget renang, apalagi waktu pagi hari itu habis nge-gym langsung renang gitu kan, ditambah sama dia gitu tuh. Itu pokoknya double banget kebahagiaan pagi hari itu guys. Dari tempat nge-gym ini ke tempat renang gak terlalu jauh, karena masih satu kawasan di kota juga. Dan tibalah di sana, seperti biasa rame, anak-anak kecil gitu, sekeluarga gitulah pokoknya. Untungnya kolamnya ada 3, dan yang kolam dewasa ini sepi banget, nggak ada yang pakai, jadi kita putusin buat di sana gitu. Kim emang kamu jago renang katanya. Jangan tanya dong, gue bilang gitu kan. Karena waktu itu emang gue nggak bawa kacamata renang, nggak bawa kolor renang juga, jadi gue agak-agak males gitu. Tapi kayaknya renangnya nggak bakal maksimal deh. Kenapa emangnya? Kebawa kacamata renang, gue bilang gitu kan. Terus juga nggak bawa kolor renang juga. Kalau misalnya yang kayak gini mantar melorot yang ada, gue bilang gitu kan. Iya juga sih ya, apa kita nongkrong aja gitu kan. Ya udah yuk nongkrong sambil ngopi, gue bilang gitu. Ya udah iya katanya. Setelah kayak gitu kita pun nongkrong di tempat dudukan gitu di pinggir kolamnya kan, ada kursi dan bangku, sambil pesan minuman dan juga kopi dan cemilan juga. Dan kita belum take a bed tuh karena sengaja gitu kan. Perhatiin sih makin kesini makin ganteng aja sih ya ini ya, gue bilang gitu kan. Udahlah gak usah banyak muji-muji katanya, ntar AGR. Emang iya sih, aku suka banget loh, gue bilang gitu kan. Ya emang sih kamu juga makin hari makin ganteng ya katanya, makin gemesin. Jadi gimana, mau mandi gak nih, gue bilang gitu. Kayaknya enggak deh, kalau soalnya ama gak jago renang katanya gitu. Ya barangkali Kim mau ya mau, gue kayak gitu kan. Kalau misalnya mau kacamata nanti tinggal beli aja tuh yang mainan. Gak mau, gue bilang gitu. Setelah kayak gitu kita ngobrol seru-seruan, saling memuji. Dan gue masih traveling banget dengan ngelihat otot tangannya yang terlihat tegas habis ke gym, apalagi dia pakai singlet doang gitu kan. Kita cukup lama di sana nongkrong tuh. Yaudah yuk kita di sini aja kelasnya, dibilang gitu kan. Ya udah ayo. Jadi habis beberapa saat kita ngopi, ngobrol di tempat itu, kita pun langsung bilas guys. Dan kondisinya waktu itu kita langsung lanjut ke kamar bilas, dan di sanalah terjadi sesuatu yang gue inginkan. Itu sangat indah sekali. Waktu pas masuk kamar bilas, karena sepi banget ya, kita masuk kamar bilas yang dalam ruangan gitu. Jadi ada sekat-sekat gitu ya, bukan yang barengan gitu, bukan. Tapi yang satu ruangan ada pintunya gitu, jadi enak banget tuh, bisa private gitu kan. Makanya gue jujur ini kolam renang bagus banget ya desain tempat bilasnya gitu kan, gue suka gitu kan. Ya udah tuh kita pun masuk, kita masuk ke yang paling pojok. Kim sini aja yuk kita bareng bilasnya. Ayo gue bilang gitu kan. Kita pun masuk, karena nggak ada siapa-siapa, sepi banget. Pas kita berdua masuk, dikunci, naruh perlengkapan buat bilas. Lanjutlah di sana kita melepaskan rasa rindu yang ada. Kita begini tuh, itu rasanya mantap banget. Pokoknya dia memainkan semain-mainnya gitu kan. Gue merasakan aroma apapun lah pokoknya.
terus tadi keringet juga, apalagi waktu di tempat nge-gym gue cuman sekedar sebentar doang, sekarang gue bisa bener-bener leluasa gitu kan. Kita lama banget tuh ngelakuin ini gitu kan. Terus lah kayak gitu gue langsung nyalain shower biar nggak kedengeran suara-suara yang indah keluar gitu kan, makanya gue nyalain shower gitu kan. Pokoknya itu mantep banget ya, gue didorong ke tembok gitu, terus kita begini lagi, leluasa banget. Dia pun ngelakuin pemanasan waktu di tempat itu. Terus tak lama kemudian karena gue udah gak sabar, gue langsung iniin area atasnya. Sekarang dia open area atasnya, begitupun juga gue sama gitu kan. Setelah kayak gitu kita lanjut begini lagi. Pokoknya cukup lama tuh kita ngelakuin rasa itu guys. Pokoknya dia mantep banget ngelakuinnya ke semua area yang bikin gue naik pagi hari itu. Setelah kayak gitu gue pun inisiatif buat nurunin area bawah gue supaya gampang tinggal lanjut gitu kan. Setelah kayak gitu dalam keadaan hitungan detik gue pun dalam keadaan full. Begitupun jika dia sama. Setelah kita berdua dalam keadaan full, gue ngeliat somethingnya dia dalam keadaan bangkit banget dan wow banget ya. Begitupun juga gue sama, kita lanjut begini lagi. Pokoknya seru banget waktu pagi hari itu gue ngelakuin pemanasan di sana guys. Kita kayak bener-bener meluapkan rasa yang sama gitu. Pokoknya gue suka banget semuanya, aromanya, ininya, pokoknya semuanya gue suka banget, somethingnya gitu kan. Sampai udah beberapa saat gue ngelakuin itu gitu kan, jujur gue gak mau cepat-cepat gitu kan, tapi karena ini di tempat yang tidak biasa, jadi setelah kayak gitu dia langsung bilang, ayo Kim katanya lanjut aja yuk, jangan lama-lama. Ya udah gue bilang gitu kan. Setelah kayak gitu gue langsung mulai jongkok dan ngelakuin yang namanya karaoke guys. Itu gue ngelakuin karaoke lagi dan rasanya gue suka banget, gue happy banget. Somethingnya dia pun akhirnya gue lakuin sedemikian rupa gitu kan, dia seneng, dia suka gitu kan, sampai bener-bener gue pun juga gak tahan gitu ya rasanya gitu. Karena waktu pagi hari itu gue jujur lagi ingin, tiba-tiba dia ngajakin, jadi ya kayak sinkron gitu kan. Gue karaoke tuh beberapa saat karena gue gak mau lama-lama gitu kan, langsung aja gue bilang ke dia lanjut yuk gitu kan. Ya udah ayo katanya. Langsung gue ambil posisi seperti biasa, balik badan gitu. Lalu hitungan detik gue pun mulai merasakan hal yang gue inginkan, dan kita pun finally berdua ngelakuinnya guys. Oh my god, rasanya mantap banget. Itu dia langsung bergerak maju mundur pelan cepet dengan suara shower yang gemericik air kayak gitu. Rasanya sangat mantep banget. Gue menahan diri untuk gak bersuara, tapi ada orang di luar gitu kan. Gue seneng banget, romantis banget. Sesekali gue menoleh dia begini lagi, terus gue langsung dihentakin lagi gerakan pelan cepatnya gitu kan. Pokoknya kita full banget ya, sampai berkali-kali gue begini sambil dia ngelakuin gerakan seperti itu. Gue udah bener-bener gak sabar lagi. Intinya gue seneng banget ketika dia ngelakuin itu, sampai pada akhirnya tiba-tiba dia bilang ke gue, Kim, tuntas cepet ke papa katanya. Gak apa-apa kata gue bilang gitu kan, tuntasin aja gue bilang gitu. Jujur karena gue pun juga sama tuh guys, gak tahu karena mungkin tempatnya menambah suasana atau mungkin kita emang lagi ingin-inginnya gitu loh. Terus setelah lama kemudian dia ngelakuin full speed. Sumpah ketika full speed itu si AA ini emang bener-bener kayak gak peduli sekitar gitu ya, kedengeran banget loh, kenceng gitu kan. Sampai dia udah kayak nggak peduli misalnya ada orang di luar gitu loh guys. Ya udah, terus lah kayak gitu gue pun juga tak lama kemudian mengeluarkan sedikit ekspresi suara, nah enjoy banget gitu loh guys, kan enak banget gitu. Setelah kayak gitu, setelah full speed akhirnya dia berhenti sekali hentak dan tuntas. Lalu tak lama kemudian gue pun tuntas guys, tuntas tanpa diapa-apain, tuntas alami. Pokoknya gue happy banget, dia pun juga sama. Terus dia langsung lepas gitu aja, gue balik badan, kita begini sebentar. Kali-kali gue ngeliat sampingnya dia masih bangkit, begitupun juga sama. Udah Kim, kita bilas sekarang yuk. Ya udah gue bilang gitu kan. Kita pun langsung akhirnya bilas bareng guys.
Ya udah tuh setelah kayak gitu kita bilas bareng-bareng sampai kelar, sampai bener-bener clean gitu kan. Setelah clean kita langsung kayak ganti outfit, sebelum keluar kita begini lagi. Pokoknya itu melepas rindu banget, sampai bener-bener gue happy banget. Dan kita pun keluar dari kamar bilas dan alhamdulillah gak ada siapa-siapa, aman gitu kan. Sampai kita pun menuju ke mobil kembali. Dan pas nyampe mobil kita langsung ngobrol, tadi gimana Kim, suka banget gue bilang gitu kan, suka banget, malah Kim pengen lagi, gue bilang gitu kan. Ntar ya kita nyari waktu lagi, karena dia bilang gitu kan. Ya pokoknya Kim tunggu deh, gue bilang gitu. Ya udah sekarang kita pulang ya. Iya, tapi sebelum pulang Kim pengen sesuatu deh. Apa? Gue deketin dia dan kita pun begini lagi sebentar di parkiran itu guys. Itu rasanya mantep banget. Pokoknya sepupu gue ini sepupu yang idaman banget, idola banget sampai saat ini guys. Ya udah setelah kayak gitu kita pun langsung pulang tuh. Indah banget rasanya guys. Thank you banget ya sepupu gue yang ganteng, yang gue sukai. Guys, semoga terhibur ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau gitu Kim Tan pamit dulu. Thank you for watching and see you next time.